Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. I'lam anna niyata zakati wajibatun. Wa niyatuha takunu bil qalbi ka ghairiha min al ibadah. Bermula ini satu pasal. I'lam anna niyata zakati wajibatun. Ketahuilah bahwasanya niat zakat itu hukumnya wajib. Orang zakat harus niat. Awaniyatuha takunu bil qalbi. Sedangkan niat itu adanya di dalam hati. Kaghairiha minal ibadati, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ada 70 bab yang masuk dalam niat ya. Atau niat itu masuk dalam 70 bab dalam agama. Artinya butuh niat, sholat, wudu, puasa, zakat, tolak, talak, butuh niat juga. Kemudian banyak ya, ada 70 bab dalam agama itu butuh niat ya. Zakat juga begitu ya, butuh niat. Nah, niat itu tempatnya dalam hati, sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Wa yustahabu ay yudhamma ilaihi talaffuz bil lisan. Wa yustahabu, dan disunahkan ay yudhamma ilaihi at-talaffuz bil lisan. Disunahkan untuk menggabungkan niat di dalam hati itu dengan mengucapkan dengan lisan, dengan ucapan dengan lisan. Jadi kita nawa itu juga, kemudian yang niat yang benar itu dalam hati ya. Seperti kita ngeluarin zakat fitrah biasanya namanya nawa itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Itu kan melafalkan niat. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, wajiban karena Allah Ta'ala. Nah, tapi di hati niat itu ada. Nah, yang benar itu yang dalam hati. Tapi juga dilafalkan, diucapkan itu juga sunnah. Artinya perlu. Supaya apa? Kita melafalkan niat nawa itu kita melafalkan niat namanya. Itu tujuannya untuk menolong hati ya. Menolong hati kita. Nah, kalau kita nggak pakai usolli, nggak pakai nawa itu, bisa nggak kita sholat? Ya bisa aja. Tapi sulit aslinya ya. Kalau langsung di hati itu sulit. Dan niat itu yang benar dalam hati. Nanti ujug-ujug Allahu Akbar, nggak pakai usolli fardhu isya'i, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asr dan lain sebagainya. Atau Allahu Akbar. Ya. Justru yang bikin yang bikin hati kita terbawa itu dari usollinya, yang lisan kita melafalkan. Sebab banyak ya, mulut kita ngomong A tapi hati kita ngomong B. Ini karena tidak seirama ya. Tidak seirama. Karena kalau bohong berarti kan beda itu ya. Mulutnya ngomong begini tapi hatinya begitu. Nah, itu tidak seirama namanya. Nah, makanya untuk menolong hati itu supaya dia juga tergerak, memposisikan dirinya atau ada niat di dalamnya, makanya lisan itu berniat atau melafalkan niat. Kama fi ghairiha minal ibadati, sebagaimana ya niat yang lain dalam ibadah. Gitu. Semua ibadah yang lain juga butuh niat. Wudu, tayamum, sholat, puasa sunnah, puasa wajib, sholat sunnah, sholat wajib dan lain sebagainya. Itu butuh niat. Nah, terus bagaimana kalau nanti orang niatnya tapi di nawaitunya aja, hatinya nggak ada. Pokoknya ada orang niat apapun jenis niatnya, dia hanya talaffuz bil lisan saja. Jadi dia hanya nawaitu atau usolli saja, tapi di hatinya nggak ada. Nawa ini qasara ala lafzil lisani dunan niyati bil qalbi. Jika seseorang hanya melafalkan niat dengan lisan saja,
atau ia meringkas atau mengambil salah satunya, niat melafazkan dengan lisan saja, duna niyati bil qalbi, tidak niat dengan hati. Bagaimana? Fafis hati khilafun, maka di dalam keabsahannya terjadi khilaf. Ya. Kalau kita hanya aku niat berkorban, atau aku niat zakat fitrah, atau aku niat zakat, atau aku niat wudhu, tapi di hatinya nggak ada, itu masalah sahnya, sah atau tidaknya, itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Al-ashahu annahu la yasihhu. Menurut pendapat yang ashah, yang lebih benar, itu tidak sah, karena niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan itu. Jadi peranan hati itu paling penting, karena niat itu sesuatu yang tidak terlihat, ya, sesuatu yang abstrak. Nah, kalau kita melafalkan nawaitul wudu, atau nawaitu shauma ghadin, atau usolli fardhu isya'i, fardhu subhi, fardhu zuhri, itu kan kelihatan di mulut, terucap, ya. Walaupun artinya aku niat sholat, atau aku niat zakat, atau aku niat puasa dan lain sebagainya, itu kan tampak terlihat. Nah, yang hakikat niat itu sih ada di dalam hati, bukan itu, ya. Itu namanya melafalkan niat. Sehingga nanti kalau ada orang niat itu hanya melafalkan saja, tapi di hatinya nggak ada, maka sah atau tidaknya terjadi pendapat ulama, beda pendapat ulama. Dan menurut pendapat yang ashah, yang yang paling sahih, ya, yang paling benar, itu tidak sah. Jadi harus ada dalam hati juga, ya. Itu makanya, ya, kalau sholat, wudhu, tayamum, itu hatinya harus berniat, ya, harus berniat. Jadi jangan kosong. Wala yajibu ala dafi'i zakati idza nawa ay yaqula ma'a dzalik hadhihi zakatun. Wala yajibu, dan tidak wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya ala dafi'i zakati, bagi orang yang mengeluarkan zakat, idza nawa, ketika dia niat, ayyakula, ketika ia niat, ia berkata atau mengucapkan, ma'adzalika, ketika memberikan zakat atau menyerahkan zakat, tidak wajib baginya mengucapkan hadhihi zakatun, ini adalah zakat atau zakat saya. Itu nggak wajib, ya. Kita mau zakat, umpamanya zakat macam-macam, zakat profesi, ente ini pada kerja, ya, ada zakatnya itu, zakat profesi. Zakat profesi itu 2,5%, sama dengan zakat emas. Setiap tahun keluarin. Ente mulai kerja tahun berapa, bulan apa? Ya, 2016 bulan Januari, maka di 2017 bulan Januari keluarin zakatnya. Profesi, jangan dijamin aja, repot, ya. Itu makanya kita susah sama benar itu begitu. Zakat itu kan kotoran, ya. Bersih yang kotor dimakan semua. Iya. Nah, zakat itu artinya anamu. Kita keluarin zakat kita, itu justru harta kita bertambah, ya, gitu. Jadi naik, harta kita naik, bukan berkurang. Hakikatnya nambah, nggak kurang. Jangan lihat zahirnya kita hitung-hitungan, ya. Hakikatnya nambah, berkembang, ya. Enam itu nambah atau berkembang, itu keluarin, ya. Jadi sekarang nih, tangan-tangan aja, emang kerja kita, keringat kita, ya, ngomong dulu orang perempuan, istri, zakat profesi. Kontrakan apa ada zakatnya? Orang punya kontrakan? Gak ada kontrakan zakatnya. Punya kontrakan 30 pintu, ngomongnya nggak usah 30 dah, 2 pintu, 3 pintu, gak ada. Kontrakan gak ada zakatnya. Tapi pengelolanya
kan nggak zakat. Ada ininya ya, namanya profesi. Profesinya apa? Pengelola kontrakan, pengelola kos-kosan. Itu maksudnya. Kalau kontrakan aja nggak ada. Tapi kita selaku pengelola, ya itu kan semua yang namanya zakat itu membersihkan harta. Kita kerja, berusaha, berdagang, baik nanti perdagangan itu sifatnya jasa ataupun yang lainnya, ya. Nah, itu kan pekerjaan yang kita rutin nih. Kemudian ada hasilnya. Itu ada zakatnya, zakat profesi. Gitu. Ada zakatnya profesi. Jadi jangan kalah sama NGO orang. Itu iya ya. Pajak tuh bukan zakat ya. Pajak kayak pajak, zakat ya zakat, karena prosentasenya nggak akan sama ya. Beda ya. Pajak-pajak perusahaan itu bukan zakat. Ya. Pajak ya pajak, zakat ya zakat gitu. Beda. Zakat ada ketentuannya. Ya, haul 1 tahun berjalan, kemudian nisab itu kadar yang yang sudah sampai pada waktunya atau nilainya, ya. Nah, itu seperti emas itu berapa? 77 sekian, 78 lah kalau kita lebih 78 gram, ya. Punya emas 100 gram. Nah, zakat fil khuli, tidak ada zakat dalam perhiasan. Perhiasannya banyak, cincin, kalung, gelang, macam-macam, lebih dari 100 gram. Karena perhiasan ada zakatnya. Nah, pada waktu belinya juga niatnya dipakai, harus gitu ya. Sebab kalau belinya nggak niat dipakai, ditimbun aja, itu kena zakat. Jadi walaupun dia perhiasan, kalau niatnya pakai, walaupun nggak dipakai, dia tetap ya jenisnya perhiasan. Gitu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i begitu, tapi kalau kata Imam Malik tetap zakat. Kalau udah lebih dari nisab, ya, lebih dari nisab. Ente perhatiin dah, orang punya emas 100 gram, walaupun perhiasan nggak disakatin, liatin aja, ada aja musibahnya. Itu ada musibahnya. Itu kalau dikeluarin berapa sih? Cuma 2 jutaan lah duitnya. Dari 100 gram itu 2,5 juta paling, 2,5%. Nah, zakat itu kotoran ya. Artinya orang mengeluarkan zakat itu sama juga membersihkan hartanya. Dari apa? Dari kotoran harta. Kotoran harta apa? Kotoran dari mencarinya, ya. Cara mencarinya, cara memperolehnya, gitu. Dagang kan nggak semuanya halal, ya. Nanti kerja mau perusahaan, kita tinggal jalanin apa yang jadi perintah kerjaan. Tapi yang membuat aturan belum tentu di dalamnya nggak ada subhan, belum tentu di dalamnya mulus gitu, ada kecurangan, kezaliman, belum tentu. Karena kita tinggal jalanin, ya kita kebagian juga di situ. Makanya apa? Hasil yang kita dapat itu, ya, kalau dikeluarkan itu nanti apa? Sama juga kita membersihkan harta kita. Karena nggak semuanya halal yang kita peroleh. Dan makanya apa itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, ketidaktenangan, nama ibadah, ya, ubah ya, nggak nafsu, nggak semangat dan lain sebagainya. Faslun ayat, faslun bermula ini pasal yustahabbu liman dafa'a zakatan. Disunahkan bagi orang yang mengeluarkan zakat atau menyerahkan zakat, au sodakotan atau mengeluarkan sodakoh, au nazaron atau bernazar ingin berzakat, au kafaratan atau membayar kifarat,
wa nahwa dzalik dan lain sebagainya. Disunahkan ayyakula rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, membaca doa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini sunnahnya nih ya, orang yang melakukan zakat nih, orang muslim kita nih biar zakat fitrah ya. Nah ente tandain tuh ya, tandain buletin, coretin. Besok-besok kalau biar zakat niat ya, nawa itu an ukhrija zakat. Zakat apa? Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, wajib karena Allah. Nah terus berdoa tuh ente, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah diterusin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baru selesai gitu. Nah yang nerimain juga begitu ya. Yang nerimain kemarin ada doanya ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Atau dibalik ajarakallahu fima a'taita wa ja'ala apa itu? Wa ja'alahu laka tahura wa baraka fima abqaita. Jadi balik kali. Nah, atau begitu ya. Jadi yang dirimain, yang nyerahin begitu. Nah, kadang kita tuntun tuh. Ya kalau ambil zakatnya, ya tahunya tempat naruh beras di sono ya begitu jadinya. Ambil zakatnya taruh sono, berasnya ngumpulnya di sono. Boro-boro aja kita yang mau ngasih zakat rabbana taqabbal minna, nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngajar, nggak ada yang ngasih tahu. Siang banget orang Islam ya. Itu salahnya begitu. Orang yang mengurusi zakat itu ya minimal ngaji, paham lah ya. Ngaji khusus zakat aja itu. Jadi paham apa yang harus dia lakukan gitu. Ya. Ada juga musola yang nggak mau ngurusin gituan. Ada. Jadi orang kalau bayar zakat bingung akhirnya. Lu kabur kemana-mana aja tuh orang. Atau langsung kepada yang bersangkutan, jadi nggak ada yang ngurusin akhirnya. Nah, ada juga yang begitu. Siapa yang ngurus sana nggak ada. Orang bayar zakat kemana, langsung yang bersangkutan aja. Ya. Itu ada juga yang begitu. Nah, ini sunnah ya. Sunnah bagi orang yang mengeluarkan zakat, dia membaca doa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Faqad akhbarahullah subhanahu wa ta'ala bidzalik an Ibrahim Ismail sallallahu alaihi wasallam wa an Ibrati Imran. Nah, karena Allah kabarkan, Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan doa ini maksud apa? Kabarkan Nabi Ibrahim Ismail dan juga Imran. Nah, ini membaca doa ini gitu. Nah kemudian apa? Ya kalau kita zakat ketika kita punya pekerjaan dengan zakat profesi atau kontrakan bangunnya kos-kosan pengelola, itu juga profesi pengelola sebagai pengelolanya, atau perusahaan perusahaan juga terkena zakat ya. Antara zakat dengan pajak berbeda. Ini kena pajak perusahaan ya karena dia berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian nah, kita usaha berdagang, zakat perdagangan, apapun zakatnya banyak ya, zakat apa namanya tanaman, zakat buah-buahan, zakat apa itu namanya ya zakat harta, mal, zakat perdagangan dan lain sebagainya. Peternakan juga banyak ya, sapi, onta, kemudian domba, kambing, peternakan itu. Kemudian zakat apa tanaman ya, tanaman yang dijual itu juga ada zakatnya. Kapan zakatnya ya? Kalau panen zakatin gitu, panen zakat, panen zakat gitu. Berapa persen dari hasil panennya dikeluarkan zakatnya dulu, baru selesai dijual gitu ya. Nah semua ada zakat-zakatnya, semua ada zakat-zakatnya. Nah itu dikeluarkan, tinggal kita nih ya. Orang kan apa ya, kalau nggak ketemu ngaji bab begini, orang nggak ada yang zakat loh, nggak ada orang nggak ada yang zakat. Nah kalau dikelola tuh zakat, kalau ngelolanya bener nggak ada orang miskin, nggak ada.
Karena kalau harta zakat nanti kita berikan pamannya ke pengelola zakat, kemudian dikelola lagi, disalurkan lagi kepada orang yang kurang, nggak ada orang miskin. Orang fakir, orang miskin nggak ada. Cuman sayangnya ya itu. Nah, coba Pak, zakat kan pribadi-pribadi seseorang, ya kan? Artinya setiap orang yang bekerja, kemudian ada istilah punya penghasilan ya. Jadi zakat profesi atau jasa dan lain sebagainya, atau punya peternakan, sawah, perkebunan, ya, hasil barang tambang dan lain sebagainya, itu semuanya ada ya. Termasuk barang tambang, barang penemuan itu ada zakatnya. Itu semua ada zakatnya diatur. Jadi kalau dikelola oleh ambil zakatnya benar, kemudian disalurkan, itu benar ya. Ya kan enggak, kita ada bajis ya, badan ambil zakat infak sedekah, kita bayar misalnya kelasnya kelas Jakarta Barat namanya DKI. Nah, yang diminta bajis itu setiap masjid dan musola. Dananya dari situ. Terus dari sana nanti dicairin lagi ke masjid musola lagi. Nah, masjid musola lagi kembalinya kan iya, tapi alokasinya untuk apa namanya itu, dana apa sih namanya, BOTI itu biaya operasional tempat ibadah. Apa saja yang menjadi keperluannya. Nah, tapi tempat ibadah ini tidak bisa apa namanya, tidak bisa ya gitu mentasarufkan harta ke orang-orang yang memerlukan. Itu konsepnya sebenarnya banyak kita ya, mata gue nggak terus dekat. Salah ya, masjid itu kadang-kadang lebih bingung di kitab itu sabur-gabur keterangannya ngomong. Ada orang bunting beranak nggak punya duit, biayanya ditanggung sama masjid, ada nggak? Nah, buru mati tuh orang, mati juga ada nggak dana masjid menyantuni gitu, santunan dana dari masjid untuk orang mati namanya. Apa aja mati, beranak apa? Gara-gara nggak punya duit, nggak diterima di rumah sakit terpisah. Kan miris banget itu. Masjid yang mana geblok ya. Nah, kalau ngeliat begitu tuh gemes. Banyak banget di kitab tuh ada namanya Baitul Mal wa Tamwil, BMT bahasanya. Nah, BMT itu Baitul Mal wa Tamwil bisa dibangun oleh masjid. Ya. Di Arab zaman dulu itu pemerintah dia punya itu Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil itu hartanya dari mana? Harta zakat masuk ke situ, kemudian harta sodako masuk ke situ, harta hibah masuk ke situ, kemudian harta temuan masuk ke situ, kemudian harta barang tambang zakatnya juga masuk ke situ. Nah, kemudian zakat-zakat yang lain juga bisa masuk ke situ. Nah, nanti ditaruh di situ, dikelola oleh Baitul Mal wa Tamwil, kemudian disalurkan kepada muslimin muslimah lil maslahatil umat, judulnya apapun ya nanti bentuknya, nanti ya fakir miskin dan lain sebagainya. Maka nanti lebih luas lagi, termasuk dana kesehatan, dana pendidikan yang putus sekolah, yang melahirkan, yang apa dan lain sebagainya ya. Itu ada nanti. Nah, dari Baitul Mal wa Tamwil itu nanti dipisahin lagi kasnya, namanya dana tabarruk. Di kitab itu ada dana tabarruk, itu adalah dana yang dipergunakan dari hasil penampungan dana zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya di Baitul Mal itu. Dana tabarruk itu judulnya dana yang dialokasikan berbuat karena Allah. Artinya dana itu dikeluarkan untuk muslimin muslimah siapapun ya. Itu baru disalurkan. Jadi nggak ada orang istilahnya mau maulid di masjid, maulid pakai ini dana tabarruk. Begitu aja. Ada kagak bisa, ada kebloknya. Tahu bingung.
Kita mau bikin juga bingung ya. Nggak ada yang ngasih ide. Jadi kita banyak ya, kita gede tapi dibahas itu. Jadi aman sebetulnya. Saat waktu ke sekolah didanai oleh itu bisa kalau dia banyak. Nah kenapa dikit? Ya karena masjidnya nggak punya aset. Ada masjid di Jogokarian dananya banyak, kemudian kasnya nol karena dikelola terus ya. Ya bagus itu juga kelihatan bagus ya, bagus. Ya walaupun orang nggak sama kita kayaknya, itu juga bagus cuma ya konsep-konsep dalam kitab juga banyak. Mereka punya aset banyak. Nah di kitab juga banyak aset-aset itu. Ada orang wakafkan kormanya ke masjid, ya. Kemudian pohon korma itu dikelola oleh masjid. Hasilnya sekian persen untuk masjid, sekian persen lagi untuk upah para pegawai. Nah dari masjid itu punya kasnya apa aja dikelola. Gitu. Itu kalau ada orang mewakafkan. Sekarang enggak, masjid punya duit dana, kita beli kebunnya. Gitu. Nah kebun itu dikelola, hasilnya sekian persen untuk masjid, hasilnya lagi sekian persen untuk upah pegawai yang ngurusin. Itu kan punya masjid, aset masjid, jadi duit masuk income namanya, gitu ya. Nah, pisahkan tuh dananya, karena kalau udah masjid nanti duitnya lil masjid, milik masjid, segala keperluannya untuk masjid. Tapi kalau segala keperluannya untuk umat ditaruhlah di dana tabarruk itu namanya, di situ dimasukinnya, di situ yang buat umat nanti, gitu. Jadi masjid miskin banget. Kata miskin siaran dananya ratusan juta, tapi mau miskin aja nggak kaya-kaya. Orang Islam mengapa sih orang Islam miskin banget? Takut tapi pengen maju tapi takut, aneh kan? Nah, begitu nasibnya ya. Pengen maju tapi takut, sedekah takut miskin ya. Nah gini modelnya, ada di hadis begini, ada di hadis gini. Pertama hadis ada ya, sedekahlah gitu. Tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamshi ar-rajulu bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha. Yaqulu ar-rajulu law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa amal yawma fala hajata li biha. Ini kata Nabi dalam Sahih Bukhari gitu. Hadis nomor 1411. Kata Nabi gini, bersedekahlah. Ya. Kata Nabi, sedekahlah kalian karena nanti akan datang satu zaman ya. Nanti akan datang satu zaman kata Nabi apa? Seorang laki-laki berjalan. Seorang laki-laki jalan membawa harta sedekahnya. Tapi dia tidak menemukan orang yang akan mau mengambil sedekahnya. Artinya apa? Sedekah udah susah. Terus pas ketemu orang yang dia mau sedekahin gitu, orang tuh ngomong begini, kalau situ datang tadi sore tuh, ya saya ambil, karena saya udah gak butuh. Gitu dia ngomongnya. Nah, kalau datang sore aja tadi, ya, saya lagi butuh itu, sekarang saya udah gak butuh. Begitu nanti orang. Coba. Akhirnya bingung. Ya. Mau sedekah bingung. Nanti dan nyampe tuh. Nah di hadis yang lain apa? Nanti apa? Orang udah pada kaya-kaya ya. Nanti lihat aja tuh banyak orang dagang daripada orang beli. Dia di depan warung banyak aja ada. Artinya kan punya modal ya. Ada juga paham. Ente semua punya pikiran. Kita semua punya pikiran. Jadi, kau punya duit, mau bangun kontrakan. Mau bangun kios, mau bangun apa ya, ruko-ruko. Nah, enak kan, santai udah. Iya. Akhirnya ada orang semuanya bekerja keras, bekerja kerasnya ada sehingga punya hasil. Akhirnya orang semuanya kaya. Dan ada hadis ini, kata Nabi, la taqumu sa'atu hatta apa? Hatta yakthura fikumul mal. Hatta yakthura fikumul malu fayafidha hatta yuhimma rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu fayaqulu alladhi ya'riduhu alaihi la arabbali. Kata Nabi, tidak akan datang hari kiamat ya,
Tidak akan datang hari kiamat sehingga kalian banyak punya harta sampai luber hartanya. Ya. Jadi nanti orang semua mapan. Jadi makanya sedekah susah. Sedekah susah, orang semuanya mapan, kata Nabi. Hatta yuhimma rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu. Sampai ada orang dikata begini, dia mah memang Tuhannya harta. Ada orang terima sedekah kita, dikata gini orang itu, dia memang Tuhannya harta. Paham ya? Jadi kalau udah harta di Tuhan ya makanya jangan ambil aja. Jadi orang malu sampai dikata gitu. Saking susahnya nemu orang mau terima sedekah. Ya. Terus yang ngasih sedekah ngomong begini, ya, la arab balik, saya nggak punya keuntungan, saya nggak ada untungnya ini sedekah. Karena apa? Karena yang terima aja begitu ngomongnya. Yang terima itu orang pada ngomong, jadi mau Tuhannya harta, dia mau Tuhannya duit, makanya dia mau dikasih sedekah, gitu. Ya. Kalau kita sudah obah, ngapain? Kita udah ada, begitu. Jadi masih untungnya. Kan sekarang orang ribut begini ya. Nah, sekarang ya. Sekarang begini. Bagaimana nih Ustaz, bagaimana ya? Itu ada ibu-ibu, nenek-nenek. Kita kasih zakat mau enggak ya? Kenapa? Iya sih emang agak kerja, ngapain tuh kontrakannya banyak, udah 5, ada 10. Sudah ngapa-ngapain dia mah. Kontrakannya ada 10, pasti enggak zakatnya. Ada gitu kan sekarang? Kondisi kita di situ kan sekarang ya. Banyak kan? Banyak. Gitu. Kasih enggak? Jangan. Karena apa? Karena mampu semuanya dia. Tapi kalau dikasih dia terima. Kalau kondisi sekarang sepertinya kasih aja. Sebab nanti nggak ada yang terima orang. Gitu. Bentar lagi nih, nggak lama. Bentar lagi 10 tahun yang akan datang tuh orang udah mungkin ya. Gitu. Itu udah orang udah nggak mau dikasih zakat, nggak mau dikasih sedekah. Terus mau dikemanain? Ya. Terus kita nyari pahala lewat situ kemana gitu? Ayo dah. Nggak ente nih terima sedekah udah obah. Karena semua orang apa? Nanti nggak ada orang buat jadi anak buah, nggak ada. Coba dah. Bos semua. Iya. Ya. Terus sekarang kan enggak. Aplikasi Gojek, Maxim, apalagi Grab, Lala. ya kan yang kerja yang digejik terus, yang murah-murahan. Harga. Iya. Ongkir apa? Kan diseksa terus. Enggak, nanti berubah. Nanti suatu saat dia nyari orang aja nggak ada. Gitu ya. Ada coba Pak. Ya, sekarang orang kita masih butuh posisinya. Makanya beruntunglah perusahaan masih ada orang yang butuh. Beruntunglah kita apa? Sedekah masih ada orang mau nerima walaupun kontrakannya banyak. Karena bentar lagi nggak mau nerima semuanya. Orang perlu semuanya punya perusahaan walaupun kecil-kecilan, dia udah gak disuruh. Ya kan? Yang mau disuruh siapa? Cina duitnya ratusan miliar, bekerja sendiri dia. Dia mampus kalian ini ya. Kerjanya sendiri, siapa yang mau disuruh kerja ya? Nah ini coba dah. Makanya apa? Orang kaya berterima kasih, ada orang miskin harus berterima kasih. Itu luar biasa manfaatnya orang butuh. Ya. Iya, apa juga begitu. Orang kita kerja masih ada yang gaji, alhamdulillah. Ya, keluar dari kerjaan masih mikir lagi kan ya. Nanti nggak begitu ya. Nanti nggak begitu. Orang berebut nawarin kerjaan, ya. Yang kerja nggak ada. Atau yang kerja ada tapi buat sedekah orang udah pada obah. Kasih zakat, kalau dikasih sedekah, karena udah cukup, merasa cukup. Gitu. Sekarang, orang susah sama orang pintar kan sama. Susah bedainnya. Ya. Orang susah sama orang pintar, susah bedainnya. Makanya itu yang terjadi. Ya,
Nah dari sekarang nah nggak sedekah mah begini. Kalau kita rezekinya nggak ada, itu kata Nabi, fabi kalimatin thayyibatin. Kalau nggak punya duit, maka pakai kalimat thayyibah sedekahnya. Orang sedekah kasih 10.000, 20.000, 100.000, dapat pahalanya. Ya, kita pakai apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sama pahalanya sama. Emang duitnya nggak ada. Jangan duitnya ada, subhanallah mulu. Itu salah. Ya. Kata Imam Ghazali, orang yang duitnya ada itu apa? Afdolnya amalnya sedekah, bukan puasa sunnah. Duit ada puasa sunnah mulu kan nggak kejadian jajanan tuh duit. Ya, kalau puasa itu nggak kejadian ya. Ya. Jadi afdolnya orang punya duit, amalnya adalah sedekah, bukan puasa sunnah.